Ya. Pertanyaannya begitu. Kenapa Nabi Ibrahim ini sampai bisa dijuluki Khalilullah? Nah, tadi Kori baca tuh. Ada ayat cakep. Yang pertama ternyata rahasianya waman ahsanu dinan. Yang kedua mimman aslama wajhu lillah. Yang ketiga wa huwa muhsin. Mudah-mudahan 3 ini selesai sampai jam 3 ini ya. Yang pertama, Bu, kenapa Nabi Ibrahim ini bisa sampai disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah? Jawabannya adalah karena Nabi Ibrahim ahsanud dinan, orang yang paling bagus agamanya. Ya. Di dalam kitab yang lain dijelaskan yajibu ala kulli mukallafin yajibu ala kulli mukallafin ayyahbutu fi dinil Islam. Jadi wajib buat kita yang mukallaf ini, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dengan yang buruk, itu berdiam diri di dalam agama kita. Wa iltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan wajib mengikuti syariat yang sudah disyariatkan oleh Allah. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban. Apa contohnya? Sholat. Maka kalau sholat nggak perlu dibahas karena sudah kewajiban. Sholat wajib, sholat fardu, ibu upload di sosmed itu nggak riya, Bu. Itu siar karena kewajiban. Kecuali ibu zikir pakai tasbih, ya baru dapat 100 dipoto, update status, alhamdulillah udah 100 istighfarnya. Itu masalah. Tapi kalau seandainya yang wajib di-upload di IG, di WA dan sebagainya, itu bukan riya, tapi itu siar. Ibu mau berangkat haji, amin. Update status OTW Mekah, menaikkan ibadah haji, insya Allah nggak riya. Ya, siar. Ini kita doain nih, saudara-saudara kita banyak yang pakai sapu roda nggak keluar misalnya. Mudah-mudahan Allah kasih banyak hikmahnya di sini. Ya, ibu-ibu juga mudah-mudahan yang mau berangkat haji, umrah, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Haji dan umrah Bu 3, nasab, nisab, nasib. Nasab, nisab, nasib. Nasab emang orang kaya, 7 turunan hartanya nggak habis-habis. Nasab. Nisab emang punya tabungan, cukup buat berangkat, cukup buat ditinggal, bisa berangkat. Yang terakhir nih, mau lihat kayak saya, nasib. Mudah-mudahan nasib kita bagus semua, amin. Ya, kalau yang mau berangkat ntar bulan November tanggal 19 bareng sama saya. Ini bukan iklan, ngasih tahu Bang. Alhamdulillah. Ya, biar kata orang Nanggela juga, tapi kalau umroh 4 bulan sekali berangkat umroh. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang mau berangkat bareng ya bisa bareng. Ya 12 hari. 1 kali Jumat di Madinah, 1 kali Jumat di Mekah. Ya 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat di Al-Qur'an. 1 rakaat di Masjidil Haram sama 100.000 di Al-Qur'an. Jadi kalau berangkat umroh Bu atau haji, jangan bayangkan biaya mahalnya, tapi kesempatan ibadah yang Allah kasih. 1 rakaat di sana 1000 dibandingkan sama di Al-Qur'an. Di Mekah, di Masjidil Haram 100.000. Tuh. Usia kita aja belum tentu sanggup ibadah 100.000 rakaat, tapi lewat ibadah umroh, lewat ibadah haji, insya Allah semuanya bisa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ke tanah suci. Amin. Wa man ahsanu dinan. Nabi Ibrahim itu paling bagus agamanya. Apapun yang Allah perintahkan enggak pakai mikir. Karena memang begini Bu, ketika syariat datang ke kita, tolak ukurnya bukan akal. Kalau tolak ukurnya akal, yang dipakai adalah akal dulu, pasti banyakkan nolaknya. Pasti banyakkan nolak. Makanya kan analogikanya begini Bu. Kalau kita jalan di malam hari, bawa senter, itu kaki dulu melangkah, apa senter dulu ya nolak? Senter dulu apa kaki dulu? Senter dulu. Makanya ketika agama memerintahkan A, B, C, udah terima dulu pakai iman. Ya, terima dulu pakai iman, baru akal mikir. Ini kan kita diajarkan kemarin tuh lewat peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kalau pakai akal nggak nyambung, bener? Nggak nyambung. Orang dari Mekah
ke Madinah aja jaraknya berapa jam, apalagi ke Palestina. Jadi Nabi Ibrahim kalau diperintahkan oleh Allah itu enggak pakai mikir. Kalau diuji sama Allah enggak ngeluh. Bu. Kalau kita diuji sama Allah kira-kira bagaimana? Jangankan ujian yang berat. Nih dalam ayat begini, wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Kalimat di sini, kalimat yang jadi ujian buat Nabi Ibrahim pertama ujian haji. Haji dulu ujian bu kalau buat Nabi Ibrahim. Kalau buat kita kan enak ya ibadah ya. Buat Nabi Ibrahim dulu itu ujian. Kedua, Nabi Ibrahim diuji lewat susah dapat keturunan. Kemudian Nabi Ibrahim diuji lewat kurban. Nabi Ibrahim diuji lewat khitan. Tahu Nabi Ibrahim khitan umur berapa? Ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa ibnu tamanina sanatan. Nabi Ibrahim waktu dihitan itu 80 tahun umurnya. Bil ujung pakai perkakas. Nggak usah dibayangin. 80 tahun. Bayangkan kalau ada orang tua nih tiba-tiba suruh sunat udah umur 80 tahun bagaimana? Lari orang. Tapi Nabi Ibrahim enggak. Allah perintahkan itu laksanakan. Enggak ada dulu bu, enggak ada laser, enggak ada bius. Bil kudung itu batu yang ditajemin. Ya. Gimana coba Nabi kita kekasih Allah diuji sampai begitu? Kemudian diuji lagi, diuji apa? Lama dapat keturunan. Ini kalau mohon maaf kalau mungkin ada ibu-ibu di sini yang Allah uji sama kayak Nabi Ibrahim, sabar. Nabi Ibrahim 80 menjelang 90 baru dapat keturunan. Selama penantian itu apa yang beliau pakai? Doa. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, sampai Nabi Muhammad keturunannya rata-rata jadi nabi. Itu boleh diamalin bu. Ya. Jadi kalau seandainya doa, kira-kira kalau kita doa kebanyakan minta apa? Sama sih ya, minta apa ya? Minta rezeki yang banyak ya. Iya, sama. Ya, namanya juga manusia. Kalau nggak begitu bukan manusia. Kalau nggak doyan duit itu bukan manusia, malaikat. Manusia mah prinsipnya begini prinsipnya, duit emang nggak dibawa mati, tapi nggak punya duit setengah. Begitu. Benar nggak? Kenapa? Karena banyak ibadah kita juga yang harus membutuhkan duit. Kita butuh duit, tapi mohon maaf, duit bukan segala-gala. Gitu, ya. Ibu-ibu, saya mau kasih doa, mau saya jasakan doa supaya lancar rezekinya. Ya, ikutin saya. Ini waktu dulu belajar di Jawa ya, jadi saya belajar lama di Jawa. Doa ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kusuk ya, yang mau nyatet silakan, yang mau dilafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana lima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, itu doanya. Ya emang doa apa? Perasaan saya, mohon maaf, dari saya kecil doa ini yang paling makbul. Benar apa benar? Benar apa benar? Iya, doa aja, doa itu bukan hanya pas ada makanan, tapi kalau kita lihat artinya, Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami fima razaqtana, dari apa-apa yang telah kau rezekikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami ke dalam api, jauhkan kami dari siksa api neraka. Bagusnya itu doa. Bagusnya itu doa. Bahkan kalau ketemu setan baca doa ini, takut tuh setan, takut dimakan. Tuh, Nabi Ibrahim, balik lagi ke Nabi Ibrahim. Ya Allah, udah mau habis waktunya ini. Ya, 5 menit lagi Bu ya. Hah? Oh, sebelah mana? Sebelah mana? Oh, sebelah sana. Ya. Oh iya. Ya. Jauh soalnya penceramahnya jauh ini pulangnya. Ya, Nabi Ibrahim ujiannya banyak. Tadi pertama tuh
dihitan 80 tahun. Kemudian penantian lama buat punya keturunan. Ya. Terus kemudian Allah kasih keturunan, ya, dari Siti Hajar yaitu Ismail. Ceritanya begini Bu, ini kayak cerita aja nih ya, biar ngerti dah. Waktu Ismail masih baik, ini diuji lagi nih, suruh pergi ke satu lembah, nggak langsung dipotong Bu, nggak. Ini ceritanya, suruh pergi ke satu lembah, buat ngapain? Disitulah Allah suruh Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Pertama kali bangunan yang dibangun ya oleh manusia adalah Ka'bah di Mekkah yang sudah berkahi. Tapi Bu, yang jelimetnya begini, yang bikin pusingnya begini. Allah perintahkan Nabi Ibrahim datang ke satu lembah. Kodenya pokoknya di situ Nabi ada satu batu yang pernah dibawa Nabi Adam dari surga, yaitu namanya batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad itu jangan bayangkan gede. Hajar Aswad itu kecil. Ya. Bayangkan suruh nyari batu kecil di tengah lembah yang penuh dengan kerikil. Jangan-jangan batu yang dari Tanjung Alang ini, gitu kan? Cari. Ya. Sampai dalam doa itu begini, wa arina manasikana wa tub alaina. Saya tanya Bu, kalau cari batu di tengah kerikil di satu lembah susah apa gampang? Tapi ada doa yang dipakai Nabi Ibrahim, wa arina manasikana wa tub alaina. Nah ini Nabi Ibrahim doa ini, ya Allah tunjukkan saya bagaimana cara ibadah saya dan terima tobat saya. Artinya apa? Pemahamannya begini, kalau kita lagi dapat kesulitan, pertama mohon petunjuk sama Allah, kedua minta diampunkan dosa. Makanya orang kalau ke Mekah, di Mekah disuruh banyak beristighfar. Keter di Mekah banyak istighfar. Saya punya jamaah Bu, hotel padahal di depan dia. Sampai nelfon saya, Pak Ustadz saya keder, padahal saya lihat dia depan hotel. Makanya saya bilang, kalau di Mekah banyak-banyak istighfar, kalau di Madinah banyak-banyak baca sholat. Lagi susah nyari begitu, Nabi Ibrahim doa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, tunjukkan kami bagaimana cara beribadah. Nah itu asal mula manasikana. Ya Allah ampuni dosa saya. Muter 7 putaran. Nah itu yang jadi cikal bakal toa. Dari situ tuh, ya. Kalau sekarang enak Bu, toa udah bisa ada yang pakai mobil di atas, jadi nggak terasa. Jadi semakin atas, semakin tinggi, emang semakin jauh. Saya udah nyobain di lantai 2, lantai 3, emang rada capek juga. Ya kalau di bawah putaran Ka'bah itu enak. Ya cuma buat orang laki sekarang masuk ke area situ harus pakai kain ihram. Kalau ibu-ibu bebas. Makanya mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Kalau perlu suatu majlis taklim kita ke sana. Mustahil nggak buat Allah? Tidak arada sayin ayakula lahu kun. Cuma kadang-kadang kita elah buat umroh, buat makan aja masih susah. Itu ukuran manusia. Naudzubillah, jangan kita berpikir begitu. Muter. Nah itulah tadi jadi cikal bakal ibadah toa. Bangun. Kemudian Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Ismail masih baik, ditinggal juga di satu lembah. Ibu mohon maaf nih saya tanya jamaah sini, kalau habis melahirkan lah, maklum nih orang Nanggela, habis ngelahirin punya bayi ditinggal laki, bagaimana Bu? Bagaimana? Sedih apa kagak? Dibawa ibu ke satu tempat, bekalnya terbatas, ditinggalin tanpa ngomong, kira-kira kesel nggak sama laki? Kesel nggak sama laki? Kalau saya tanya nih, senangan lebih bahagia punya laki ganteng apa jelek? Jawab aja Bu, nggak pada datang lagi. Bu, ini serius nanya, mendingan ganteng apa jelek? Tergantung isi dompet ya. Minimal begini Pak Ustadz, saya mah pengen punya suami yang ganteng. Coba begini,
ganteng, kendaraannya cakep, duitnya banyak, orangnya putih, hidungnya mancung, 3 hari kagak pulang, bagaimana perasaan ibu? Was-was kan? Tapi kalau ibu punya laki jelek, duitnya kagak ada, hitam, kendaraan juga kagak punya, seminggu kagak balik, bagaimana bu? Ya Allah. Nah, mudah-mudahan mau jelek mau cakep, yang penting bisa ngajak kita taat ibadah sama Allah. Siti Hajar ditinggal. Ditinggal bekalnya habis tuh. Mekah itu, ya, Mekah itu pada saat itu di dalam sejarah lagi sedang panas-panasnya. Bekal air habis sampai Nabi Ismail kecil, Ismail yang masih bayi nangis sampai nangisnya udah nggak keluar lagi air matamu. Tapi yang dilakukan Siti Hajar bolak-balik cari bantuan. Barangkali ada air, barangkali ada minuman. Bukit Sofa, Marwah, bolak-balik sampai 7 balik. Tiba-tiba kaki Nabi Ismail itu goyang-goyang, gerak-gerak, muncullah air. Maka Siti Hajar bilang, Zam-zam. Tuh, asal mula keluarnya air Zam, dan asal mula ibadah sa'i. Sa'i itu antara Sofa dengan Marwah paling sekitar 400 meter bu. Dikali 7 berapa 4 kali 7? Tapi bu, herannya walaupun nggak begitu jauh, orang Arab yang gede-gede juga bu kaya. Ibadah umroh, ketika umroh yang paling capek itu ketika sa'i. Heran, padahal cuma 400 meter Bukit Sofa, Marwah, sama balik lagi 400. Tapi luar biasa beratnya. Kenapa? Karena kita diminta oleh Allah merasakan bagaimana yang dulu dirasakan oleh Siti Hajar. Capek iya, berat iya, tapi nggak boleh nyerah. Makanya ketika nanti kalau ibu umroh antara Bukit Sofa sama Marwah, minta doa, minta dunia nggak jadi masalah. Karena air Zam-zam yang Allah kasih ke Siti Hajar belum habis sampai sekarang. Habis nggak Zam-zam? Padahal orang Indonesia suka ngambil pakai botol. Bener? Di razia atau di koper, benar? Iya, enggak habis bu. Maka mudah-mudahan rezeki kita kayak Zam-zam. Ikuti itu gayanya Siti Hajar. Pertama, jadi ibu yang soleha. Kedua, jadi ibu yang ridho ketika ditinggal suami, ketika itu adalah ibadah. Ketiga, ikhlas ridho mengurus bayinya walaupun bayinya suka manis. Itu Nabi Ismail kecil begitu. Ya, 2 tadi tuh, cikal bakal ibadah tawaf dengan ibadah sa'i. Dari sa'i kita belajar bahwa Siti Hajar Allah kasih rezeki yang nggak putus-putus sampai sekarang. Makanya ada di surah Al-Hajj nanti bu ya. Di surah Al-Hajj ini nanti bisa dicari. Depannya ayatnya wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amin. Nih. Doa apa itu Ustaz? Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah ngomong begini sama Allah, ya Allah, saya suruh bangun tempat ibadah di tengah lembah, siapa yang mau datang? Disentil Nabi Ibrahim sama Allah, tugasmu hanya membangun, yang menggerakkan hati orang itu saya. Maka dalam ayat ya'tina min kulli fajjin amin, dalam ayat nanti akan orang berbondong-bondong ke situ dari seluruh pelosok dunia. Di Al-Quran udah ada, terbukti nggak sampai sekarang? Terbukti nggak sampai sekarang? Dan ayat ini bu dipakai oleh pembisnis, ya, oleh yang punya marketing keren-keren gitu, yang punya usaha, ayat ini dipakai. Prinsipnya begini, saingannya boleh banyak, tapi kita minta Allah supaya Allah cenderungkan mereka ke kita, begitu. Yang punya warung boleh diamalin nih, ya. Ada di Al-Quran, cari aja 30 juz tebet. Ya. Saya turunin lagi dah, ada di surah Al-Hajj. Bunyinya wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Tuh baca terus tuh. Ya, yang jualan seblak baca tuh. Saingannya kan jualan seblak banyak tuh kan? Iya, saingannya boleh banyak, tapi mudah-mudahan Allah condongkan orang ke kita. Maka orang beriman dalam berbisnis, dalam berusaha enggak pernah merasa punya saingan. Tapi kan beda kita kadang-kadang dagangan gua nggak laku, pasti gua ditembak nih sama dia nih. Ada kiriman ini, ada kiriman itu. Dagang apa emang?
waktu musim hujan jualan es. Dia pantas nggak laku. Ya, jadi tuh diamalin itu. Tuh, jadi ibadah haji pun buat Nabi Ibrahim dulu adalah ujian. Udah tuh tadi Ka'bah udah kebangun, ya, ritualnya sudah ada, saat bukit Safa Marwahnya sudah, ritualnya sudah menjadi syariat. Anaknya sedang tumbuh lucu-lucunya. Hampir 90 tahun berdoa sama Allah, tiba-tiba mimpi. Pertama mimpi disuruh tuh yang beli. Nabi Ibrahim lari, ya, ke kota Muna namanya. Kalau sekarang sebut dengan Mina. Gelisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mantap, apakah ini perintah benar dari Allah? Apa bisikan setan? Sampai setan pun datang, Bu. Setan apa yang ngomong begini ke Nabi Ibrahim? Ibrahim, itu bukan perintah Allah, itu bisikan setan. Setan ngomong begitu. Setan. Bu, setan. Setan ngomong begitu tuh. Setan itu kan minal jinnati wan, ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Manusia ini yang repot nih. Kadang-kadang mau ngaji, ada yang bisikin, libur baik dulu ngaji. Kita kondangan dulu ke sono. Minal jinnati wan. Berarti itu dari setan, dari golongan apa itu? Manusia. Lagi husu ngaji, dicolek-colek mulu sama temennya. Berarti itu apa? Ada setan nggak di sini? Insya Allah nggak di sini mah ya. Mesti ingat tuh. Makanya kalau setan beneran dibacain ayat, lari dia. Ada ayat kursi dia. Kalau setan dari manusia jangan bacain ayatnya, kursinya aja dilemparin. Iya, kadang-kadang kalau setan dari golongan manusia, maka kan kita baca ayat dia udah sambung. Ya, dikira lagi lomba tahfidz tadi. Ya, tuh tadi. Ismail sedang lucu-lucunya, ada perintah dari Allah untuk menyembelih. Ini ibu kira-kira nih punya anak umur 7 tahun, 8 tahun, tiba-tiba suami ngajak ngobrol dulu. Mah, orang pura kan manggilnya mama ya. Mama, mau ngobrol nih. Oh iya Pak, ada apa? Saya mau motong anak ini. Kira-kira gimana itu? Saya sampai kadang-kadang, Bu, ya saya kuliah di PT IKI itu belajar tafsir. Kadang-kadang sampai mikirin, dulu gimana Nabi Ibrahim itu menjelaskan ke istrinya. Puluhan tahun dia pengen punya anak, anaknya lagi lucu-lucunya. Tiba-tiba mau dipotong, mau disembelih. Tapi emang dasar ini keluarga cakep, suaminya soleh, istrinya soleha. Jadi kata istrinya, apapun yang jadi perintah Allah, saya sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya mentaati. Itu Bu, suami soleh, istri soleh. Karena selalu kumpulnya di majlis begini. Kalau kita kan kadang beda. Anak, laki, sama bini kumpul di ruangan tamu, semuanya megang HP. Ibunya cari keranjang kuning. Benar-benar. Ya, sampai bosan itu bapak diketikkan, assalamualaikum paket, assalamualaikum paket, begitu kan? Ya, udah gitu pinter kan bini kita bapak ya. Ada bapak 2 orang gitu nih, pinter kan, bikin COD, nitipin duit mah kagak. Berangkat ngaji aja, tinggal yang di rumah ada lingkungan bayar. Ininya sibuk cari keranjang kuning, anaknya HP-nya miring. Main apa itu? Bye-bye, nanti ada di peraturan dari gubernur baru. Ibu-ibu yang suka bikin pakai COD dibawa ke barak. Sain loh. Iya. Nauzubillah, kadang begitu, ada anaknya main HP, main game, ibunya COD-an, bapaknya nauzubillah main slot. Nauzubillah. Gimana rumah kita jadi baik jannati, rumahku surgaku, kalau di dalamnya seperti itu. Tapi beda kita belajar dari Nabi Ibrahim, suaminya soleh, istrinya soleha. Ma fil aba fil abna, akhirnya anaknya pun menjadi soleh. Karena kaidahnya begitu dalam agama, ma fil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua itu yang akan turun nanti ke anak.
Nah kalau kita pengen punya anak soleha, ayo kitanya juga harus jadi soleha. Minimal jangan tinggalkan kewajiban. Ini kadang-kadang kita nyuruh sholat doang. Sholat, maknya ayo bayar, update status dulu. Ya, pengen punya anak bisa baca Quran yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak disuruh ngaji anaknya. Orang kita kadang-kadang salah, gampang Pak Ustaz. Kalau pengen punya anak soleh sama soleha, nanti kalau 7 bulanan baca surat Yusuf aja, biar anaknya ganteng. Mohon maaf, ganteng atau jelek tergantung cetakannya. Ini ngundang ustazah, ngundang jamaah baca surat Yusuf, pengen anaknya ganteng, putih, bersih, pas keluar hitam, ustazah yang disalahin. Ustazah kayak gak manjur doanya ini. Nauzubillah, baca surah Maria, baca surah Yusuf itu supaya imannya sekuat Nabi Yusuf. Imannya sekuat Siti Maria. Bukan gantengnya atau cantiknya, ganteng dan cantik mah tergantung cetakannya. Habis ya waktunya. Habis. Ya. Udah Bu ya. Kalau kurang kan undang lagi aja. Kalau yang di kecamatan mungkin pernah ketemu saya ya. Ya alhamdulillah beberapa kali ngisi di kecamatan. Cuma memang